daya alam yang diberikan Tuhan untuk kita luar biasa melimpah ruah di tanah bumi bangsaku. Salah satunya Desa Bandar Rahmat, tempat indah penuh riasan, bak pengantin tanpa pasangan, sanggar pengantin pun menghilang. Demi indah negeriku, demi makmur saudara-saudaraku, kata peduli tak cukup tanpa tindakan. Membantu ekonomi lewat jalan pendidikan yang tak henti kami tahu, agar ilmu tak hanya jadi harga kekayaan sendiri. Ada tikus mencari makan. Mencari makan dapatnya terasi. Salam manis kami tuturkan Sebagai salam pembuka presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Dewan Juri, Moderator, dan Civitas Akademika sekalian. Perkenalkan, kami tim USU dengan saya Nasma, Saya Marta Julisa Lubis, dan saya Putri Mariton Siregar untuk mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Rumah Edukasi Wibistek sebagai optimalisasi potensi sumber daya di Desa Bandar Rahmat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dan berkualitas guna menyongsong Sustainable Development Goals 2030. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan laut nasional seluas lebih dari 5,8 juta kilometer persegi, dan Sumatera Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di bagian barat Indonesia dengan potensi laut yang cukup strategis. Kabupaten Batubara adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Tanjung Tiram adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Batubara. Sebagian besar wilayahnya berada di pesisir. Nelayan menjadi mata pencarian utama penduduk tersebut. Kecamatan Tanjung Tiram terdiri dari 2 kelurahan dan 20 desa. Salah satu desanya yakni Desa Bandar Rahmat. Desa Bandar Rahmat merupakan sebuah desa yang berada di wilayah pesisir dan berbatasan langsung dengan Selat Melaka. Sebagian besar penduduknya memiliki mata pencarian sebagai nelayan dan ojek sampan. Berbagai kajian, kehidupan nelayan umumnya menekankan pada kemiskinan dan ketidakpastian perekonomian. Dikarenakan di berbagai daerah, kebanyakan nelayan masih menggunakan peralatan yang tradisional. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan menjadi fokus utama bagi pemerintah Indonesia. Jumlah kekayaan alam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sebenarnya sangat cukup untuk mensejahterakan rakyatnya. Begitu juga yang terdapat di Desa Bandar Rahmat. Namun, kemiskinan justru menjadi masalah di antara potensi dan kekayaan alam yang berlimpah itu. Berkaitan dengan kondisi tersebut, pemberdayaan masyarakat melalui Rumah Edukasi Wibistek dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan yang sesuai untuk mengatasi masalah sosial, terutama kemiskinan. Rumah Edukasi Wibistek sebagai wadah yang menaungi kegiatan untuk meningkatkan ekonomi di Desa Bandar Rahmat membutuhkan sinergi dari berbagai pihak dan memanfaatkan segala potensi sumber daya yang ada untuk bersama-sama mengentaskan kemiskinan di Desa Bandar Rahmat. Adapun metode penelitian yang kami gunakan adalah kualitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder sebagai data utama yang dilengkapi dengan hasil wawancara dan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan bahan. Potret kondisi Desa Bandar Rahmat saat ini. Kampung Desa Bandar Rahmat, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara terletak di pesisir pantai, yaitu di tepi Selat Melaka dengan suhu rata-rata 30-35 derajat Celcius, ketinggian desa 14 meter dpl. Luas wilayah Desa Bandar Rahmat terdiri dari pemukiman 54 hektar, tanah hutan lindung 14 hektar, lahan tambak 55 hektar, dan tanah lainnya 2 hektar. Desa dengan luas 12.500 km dengan 400 kepala keluarga dan 207 berstatus kepala keluarga miskin. Bisa dilihat gambar rumah yang terdapat di PPT tersebut, kondisinya sangat sederhana. Hampir seluruhnya rumah warga desa berbentuk rumah panggung. Hampir keseluruhan warga Desa Bandar Rahmat menjadikan mata pencarian utama mereka sebagai nelayan dan ojek sampan. Desa Bandar Rahmat memiliki potensi sumber daya alam berupa pantai. Terdapat 2 pantai yang terletak tidak jauh dari desa tersebut. Kedua pantai tersebut kami singkat menjadi Pantai Plasmapik atau Pantai Laksamana dan Pantai Pasifik. Yang pertama adalah Pantai Pasifik yang lokasinya masih berada di lingkup desa tersebut. Terletak paling ujung dari tempat kediaman warga desa. Kondisi pantainya sangat indah, namun kelihatan gersang serta ditumbuhi oleh rumput-rumput yang hampir menjulang tinggi di sekitaran pantai. Nah, dan di sana juga tidak terdapat pondok maupun pepohonan untuk kita berteduh. Yang kedua, Pantai Belacan yang sekarang disebut sebagai Pantai Laksamana. Pantai tersebut tidak berada dalam lingkup desa tersebut atau terpisah dari desa. Untuk sampai ke lokasi tersebut menggunakan jasa dari ojek sampan.
Pantai di sana bisa dikatakan mirip dengan pulau. Terdapat beberapa pepohonan laut serta dapat melihat banyak warga yang berlalu lalang melintasi pantai Laksamana tersebut. Peranan Rumah Edukasi Wibistek dalam mengoptimalkan potensi sumber daya Desa Bandar Ahmad. Permasalahan kemiskinan yang kerap dijumpai di Desa Bandar Ahmad menjadikan Rumah Edukasi Wibistek sebagai suatu organisasi yang diharapkan dapat membantu menangani kemiskinan di desa tersebut. Rumah Edukasi Wibistek ditujukan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat agar masyarakat tidak hanya berpatokan untuk melaut dan ojek sampan saja. Dengan adanya edukasi sebagai penggerak, masyarakat dapat diajak juga dilatih sehingga menghasilkan peningkatan pada pendapatannya. Tujuan Rumah Edukasi Wibistek ini sejalan dengan tujuan pasal 78 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Rumah Edukasi Wibistek memiliki 3 program utama andalan yang diharapkan mampu menjadi solusi penanganan kemiskinan di Desa Bandar Ahmad dan menumbuhkan pembangunan desa. Adapun ketiga program tersebut yaitu: pertama, kemampuan wirausaha; kedua, strategi bisnis; ketiga, penggunaan teknologi untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Desa Bandar Ahmad. Selanjutnya, penjelasan dari ketiga program tersebut sebagai berikut. Pertama, kemampuan wirausaha. Kemampuan wirausaha sangatlah dibutuhkan dalam mencapai suatu keberhasilan usaha. Kegiatan ini akan menjadikan wirausaha sebagai pelaku utama dalam pembangunan ekonomi. Warga desa yang bergabung tersebut akan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu: 1. Kerajinan tangan. Bentuk kerajinan tangan berupa usaha jasa membuat bunga pengantin sekaligus makanannya, dan usaha membuat berbagai macam kerajinan tangan yang bernilai ekonomis. 2. Bisnis kuliner. Makanan khas batubara serta usaha kue raya Idul Fitri yang akan dijual. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya akan melanjutkan ke bagian yang kedua, yaitu mengenai strategi bisnis. Warga Desa Bandar Ahmad sendiri sebenarnya mempunyai keinginan untuk membuat sebuah usaha, namun mereka terkendala karena keadaan ekonomi yang pas-pasan serta pengetahuan yang kurang terhadap teknologi yang ada. Nah, strategi bisnis hadir sebagai solusi alternatif untuk menjawab rasa takut masyarakat untuk memulai usaha atau bisnis, sehingga mereka memiliki mental dan membangun motivasi usaha yang kuat untuk memulai usahanya. Nantinya, strategi bisnis inilah yang menjadi acuan sebagai arah tindakan yang membantu pengusaha mencapai tujuan tertentu. Ada 2 tahapan memulai usaha menggunakan strategi bisnis. Yang pertama, memulai bisnis dengan 4T, yaitu titeni, tiru, tekuni, dan tambahi. Titeni atau cermati, yaitu kita belajar bagaimana orang lain sukses menjalankan bisnisnya. Tiru artinya ikutilah cara-cara orang lain menjalankan bisnisnya. Tekuni, kunci sukses adalah tekun, disiplin, rajin, dan pantang menyerah. Dan yang terakhir adalah tambahi, artinya di sini kita harus kreatif dan inovatif karena dunia bisnis punya persaingan yang sangat besar. Bagian yang kedua, aspek dan elemen pemasaran. Ini kami bagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, marketing mix. Marketing mix merupakan perwujudan langsung dari diferensiasi konteks-konteks infrastruktur yang terdiri dari produk, harga, tempat, dan promosi. Dan konsep marketing mix pertama kali diperkenalkan oleh Jerome McCarthy atau yang sering disebut dengan Bapak Marketing Mix. Dan yang kedua, diferensiasi. Sebuah produk jika ingin dikenal dan diingat dalam benak konsumen harus memiliki keunikan dan kekhasan. Dan yang ketiga, branding. Ini sebagai pembeda dan identitas sebuah produk di tengah-tengah lautan produk sejenis lainnya. Bagian yang ketiga, penggunaan teknologi untuk mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki Desa Bandar Ahmad. Secara, generasi muda di desa tersebut sudah mengenal dan menggunakan berbagai fitur aplikasi seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Hanya saja mereka tidak memahami untuk manfaat aplikasi tersebut. Mahasiswa akan merekrut pemuda desa untuk dilatih kemampuannya dalam bisnis online, serta memperkenalkan objek wisata plasmatik yang terdapat di desanya. Media sosial juga memungkinkan para pelaku pasar untuk berkomunikasi dengan sesama produsen, pelanggan, dan calon pelanggan. Demikianlah hasil presentasi kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.